Selamat sore, selamat datang di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Veronica Priska Aprieri KP, teman saya Valeria Sariri Hamun, Bapak Clodovius Jangkar, dan Ibu Efrosina Lensiana Ulus. Kami adalah kelompok 4, kelompok yang terdiri atas 4 orang dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual untuk mempraktikkan sesi coaching. Pada sesi yang pertama terdiri atas 3 orang, yaitu yang pertama Ibu Priska, saya sendiri selaku coach, Ibu Efrosiana sebagai coachee, dan Pak Ludovikus sebagai supervisor. Pada sesi yang kedua terdiri atas Coach Palodo, coachee Ibu Lili, dan supervisornya adalah Ibu Priska. Pada sesi yang ketiga terdiri atas Ibu Lili sebagai coach, Ibu Priska sebagai coachee, dan Pak Ibu Ocin sebagai supervisor. Dan sesi yang keempat, siklus D, terdiri atas Ibu Ocin sebagai coach, lalu Pak Klodo sebagai coachee, dan Ibu Lili sebagai supervisor. Hingga kami berempat mendapat tugas masing-masing. Maka dari itu, selamat datang di kelompok kami, dan kami mulai dari sesi yang Priska, lalu coaching, dan pasca observasi. Kita masuk pada yang pertama, pra-observasi. Selamat siang, Pak Lodo. Selamat siang, Ibu Priska. Bagaimana kabarnya, Pak Lodo? Kabar baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Pak Lodo, saya dalam keadaan baik. Baik, Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching bersama dengan Ibu Lili, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan seperti ini ya, Pak ya. Yang pertama, kita akan sama-sama mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi, selama Pak Lodo melakukan proses coaching dengan Ibu Lili, saya akan mengamati baik yang dari sisi coach maupun dari sisi coachee, sehingga nanti penilaiannya akan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti alur yang digunakan oleh Pak Lodo selaku coach itu apakah sesuai dengan jalur kita atau belum? Apakah Pak Lodo akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee yaitu Ibu Lili, dan juga bagaimana Ibu Lili akan memberikan respon atau tanggapan dari pertanyaan Pak Lodo sebagai seorang coach. Nah, yang jangan dilupakan dalam proses coaching nanti Pak Lodo harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Lodo adalah kompetensi apa ini yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, Ibu Priska, terima kasih banyak. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Jadi ada tiga ya Pak. Pertanyaan yang kedua adalah dari ketiga ini, kira-kira mana kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik? Nah, baik, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Dari tiga tadi ada dua yang Bapak ingin kembangkan. Dan yang pertanyaan yang terakhir adalah Pak Lodo, apa indikator yang akan diinginkan oleh Pak Lodo dalam proses coaching kali ini? Ya. Jadi saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari situasi yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasinya. Oke, baik ya. Berarti Pak Lodo ingin bahwa si coaching nanti dapat menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak Lodo. Demikianlah observasi kita kali ini. Silakan Pak Lodo melakukan proses coachingnya terhadap Ibu Lili sebagai coachnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Priska. Selamat pagi Ibu Lili. Halo Pak Lodo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Bapak sendiri bagaimana?
Saya juga baik-baik, Bu. Oh ya, Ibu, dengar-dengar ada yang mau Ibu Lili ceritakan kepada saya. Kira-kira eh, apa yang menjadi situasi yang menjadi eh, hambatan bagi Ibu Lili? Jadi mungkin bisa diceritakan. Ya, betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Apakah Bapak punya waktu untuk berdiskusi? Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya, Bu. Jadi mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Wah, baik ya. Terima kasih sekali ya Pak buat waktunya. Begini Pak, jadi ini mengenai kondisi guru IPA saya di sekolah Pak. Saya melihat selama ini siswa di kelas 4 ini kurang terlalu bersemangat pada saat pembelajaran IPA. Lalu saya juga melihat bahwa nilai mereka juga itu tidak ada yang menonjol, Pak. Sepertinya banyak siswa yang tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Padahal ya Pak, kalau kita melihat materi IPA di kelas 4 itu kan sangat kontekstual ya Pak. Mereka bisa belajar dari lingkungan sekitar mereka juga. Saya juga tidak pernah melihat guru tersebut menggunakan media pada saat pembelajaran berlangsung. Padahal penggunaan media itu kan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu pemahaman siswa pada materi pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian media pembelajaran itu pun saya rasa sangat mudah untuk dijangkau kan Pak. Anak-anak juga sebenarnya bisa dibawa langsung ke lingkungan sekitar. Jadi pembelajarannya itu kan bisa menjadi lebih menarik. Seperti itu Pak. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa tadi. Jadi tujuannya tadi Ibu di mana Ibu itu dalam pembelajaran IPA itu ada yang tidak menonjol ya Bu. Ya, jadi kalau kira-kira mungkin bisa Ibu ceritakan situasi yang dialami oleh Ibu Lili. Jadi siswa yang tidak memahami mata pelajaran IPA karena gurunya tidak menggunakan media pembelajaran. Betul ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Itu yang saya lihat. Iya. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Lili ingin dapatkan dan kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini tuh seperti apa? Baik Pak, dari percakapan kita hari ini, saya ingin sekali terjadi perubahan di sekolah saya Pak, terutama adanya perubahan dari cara mengajar guru-guru di sekolah saya. Tapi ini bukan hanya pada guru IPA saja Pak, ya. Jadi ya untuk semua guru, saya sangat menginginkan adanya perubahan terutama dalam penggunaan media pembelajaran. Ya, baik, luar biasa Ibu. Jadi yang Ibu Lili harapkan ini adanya perubahannya Bu. Terus perubahan itu bukan hanya dari Ibu Lilinya saja, tentunya Ibu Lili juga mengharapkan adanya perubahan terhadap guru-guru lain untuk mengajar mata pelajaran IPA ya Bu. Kira-kira nanti di sini uh, perubahan apa yang Ibu Lili dapatkan? Betul Pak, saya tadi menginginkan adanya perubahan. Ya, misalnya saja dalam kegiatan pembelajaran itu, guru-guru itu selalu menggunakan media pembelajaran. Dan menurut saya juga medianya itu kalau bisa media yang dekat dengan anak sehingga mudah untuk dijangkau agar anak bisa lebih memahami materi pembelajarannya. Ya, baik. Oke. Jadi dari yang Ibu Lili baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan jika itu berada di level 10, kira-kira guru IPA itu yang di sekolah Ibu Lili itu kira-kira berada di level berapa, Ibu? Kalau saya melihatnya untuk sekarang
sekarang ini mungkin masih di level 6, Pak. Ini karena di sekolah saya ini masih banyak guru-guru yang tidak menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu sih, Pak, yang saya lihat. Oke, Bu, berarti di level 6 ya, Bu ya. Jadi dari kondisi ini kira-kira di level berapa yang bisa Ibu Lili tingkatkan agar dapat terlihat perubahan pembelajaran di sekolah Ibu Lili? Kalau bisa sih, Pak, naiknya itu ke level 8, Pak. Ya, karena saya yakin bahwa sebenarnya guru-guru di sekolah saya ini memiliki potensi untuk berkembang. Hanya saja mungkin selama ini mereka kurang diberi bekal atau ruang untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi dari level 6 ke level 8 Ibu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin bisa dibuat kegiatan di dalam komunitas belajar ya, Pak. Misalkan saja dengan melaksanakan kegiatan BIMTEK atau pelatihan yang pada nantinya itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru menggunakan media pembelajaran. Jadi dalam kegiatan itu nanti akan didatangkan seorang narasumber yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan waktu khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi akan mengadakan kegiatan BIMTEK atau pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru. Berarti Bu Lili ingin merencanakan tentang kegiatan pelatihan dalam komunitas belajar. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Lili bisa merealisasikannya? Baik, Pak, rencananya saya akan merealisasikannya minggu depan, Pak. Tetapi sepertinya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga teman-teman saya di sekolah. Oke, baiklah Bu. Jadi menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Ada sih, Pak. Sebenarnya nanti mungkin saya bisa minta bantuan dengan teman guru di sekolah dan juga seorang narasumber yang memang sudah berpengalaman sih, Pak, dalam bidang. Ya, oke. Berarti Ibu Lili ingin melakukan kegiatan pelatihan ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Ya, betul sekali, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Yang menjadi kekuatan saya, Pak, adalah bahwa di sekolah saya itu sebetulnya terlalu banyak media pembelajaran yang tersedia. Namun saya melihat jarang sekali digunakan oleh guru-guru. Saya juga tidak tahu ya, Pak, apakah karena guru-gurunya malas atau mungkin juga sebenarnya karena mereka tidak memahami bagaimana cara menggunakan media tersebut. Lalu saya juga melihat bahwa teman-teman saya di sekolah itu, Pak, sebenarnya mereka itu memiliki potensi, hanya saja tidak pernah dikembangkan. Jadi mungkin dengan mengikuti kegiatan pelatihan tersebut nanti mereka kemampuan mereka itu bisa ditingkatkan, terutama dalam hal itu tadi, Pak, penggunaan media pembelajaran itu. Iya, baik. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi percakapan kita hari ini semakin mengerucut ya Bu Lilia. Jadi baik Bu, menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Baik, Pak. Kalau untuk tantangan itu pasti ada, Pak, dan jelas ada ya. Misalkan saja nanti ya mungkin ada guru-guru yang tidak punya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.
karena banyaknya kesibukan. Ya maklumlah Pak, guru juga kan punya banyak peran ya, selain di sekolah, di rumah, di masyarakat. Jadi mereka mungkin agak kesulitan untuk membagi waktu. Ya, atau juga bisa saja nanti mengalami kendala untuk mendatangkan atau mencari atau menentukan narasumber yang tepat dalam kegiatan ini. Itu sih Pak menurut saya tantangannya Iya, nanti. baik. Ya, baik. Itu tantangan yang Ibu hadapi ya. Takut nanti jadi teman-teman guru apa namanya itu memiliki kesibukan yang masing-masing ya Bu ya. Jadi itu yang menjadi tantangannya Ibu. Lalu kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Baik Pak ya, saya rasa untuk mengatasi hal tersebut ya, saya bisa atasi dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak lah Pak. Misalnya ada kepala sekolah, ada guru, guru di sekolah maksudnya. Atau dengan cara merancang waktu yang tepat di mana guru-guru itu bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian nanti secara bersama-sama kami akan menentukan atau mencari narasumber yang tepat agar nantinya kami tidak salah orang dalam memberikan materi yang kami butuhkan itu, Pak. Oke, Bu Lili bagus sekali ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu Lili dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Lili dapatkan? Baik Pak, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak tentang bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan penggunaan media pembelajaran. Kemudian nanti dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki pengalaman yang lebih dalam pemanfaatan media pembelajaran. Iya, oke. Baik, jadi itu tadi. Jadi gambarannya bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah. Nah, kira-kira nanti Ibu Lili, eh, setelah ada gambaran itu, apakah ada tindak lanjut yang Ibu Lili lakukan? Baik Pak, untuk selanjutnya nanti kami akan melaksanakan kegiatan itu secara konsisten Pak. Artinya di sini setiap tahun kami juga akan melakukan kegiatan yang sama. Seperti itu sih Pak rencananya. Oke, baik. Ibu Lili sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi sudah ada gambarannya Ibu Lili ya. Jadi tindak lanjut yang Ibu Lili lakukan nanti tetap konsisten dengan apa yang Ibu Lili berikan nanti. Jadi bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih efektifnya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabar dari Bu Lili setelah melakukan perubahan ini. Jadi mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Jadi semoga rencana-rencana yang Ibu Lili kembangkan demi kemajuan lembaga pendidikannya Bu Lili bisa berkolaborasi dengan teman-temannya serta bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini ya Pak. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa berdampak pada perubahan di sekolah saya nanti Pak. Ya, baik. Sama-sama Ibu. Jadi mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan nanti bisa langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, Ibu Lili, begitu saja. Selamat pagi dan salam bahagia. Oke Pak, selamat pagi juga Pak. Oke, selamat pagi Pak Lodo. Selamat pagi Ibu Priska. Oke, Pak Lodo, tadi saya lihat Pak Lodo sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Lili. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak Lodo ya. Yang pertama, Profesia telah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa ini indikator yang Pak Lodo siapkan sehingga mengetahui bahwa ketercapaian dari proses coaching itu tadi. Ya, baik Ibu Priska. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi menanyakan tujuan identifikasi, rencana dan tanggung jawab sehingga alur tersebut
itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan atau situasi serta menemukan solusi-solusi yang dihadapinya. Oke, baik Pak Lodo ya. Saya sebagai observer, menurut saya proses coaching antara Ibu Lili dan Pak Lodo sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah terlihat bagaimana alur cerita itu dijalankan dengan baik, di mana Bapak Lodo sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, sehingga Ibu Lili selaku coach bisa memberikan jawaban dengan nyaman, sehingga pada akhirnya Ibu Lili bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi prinsip coaching yang kita harapkan itu sudah bisa terlaksana dengan baik. Oke Pak, untuk pada akhirnya saya ingin bertanya sebelum kita menutup ini, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Lodo kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Pak Lodo lakukan bersama dengan Ibu Lili? Ya, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Oke, baik ya. Semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah Pak Lodo proses kita hari ini dari pra-observasi, coaching, dan fase observasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia untuk kita semua Pak Lodo. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu.